Pada tahun 1959, sebuah perusahaan material isolasi asal Norwegia bernama Glasvat melakukan perjalanan sepanjang 8.500 km menuju Gabon, Afrika. Tujuan mereka bukan untuk melakukan perjalanan bisnis atau berwisata, tetapi untuk membawa balok es seberat 3 ton melewati Gurun Sahara. Awal perjalanan mereka diinspirasi dari sebuah tantangan yang diumumkan oleh Radio Luxembourg. Mereka memberikan tantangan kepada siapapun untuk membawa 3 ton balok es dari lingkar Arktik menuju Khatulistiwa. Radio Luxembourg juga berjanji akan memberi hadiah sebesar 100.000 franc untuk setiap kilogram es yang tersisa di tujuan. Syaratnya, tidak ada pendingin dalam bentuk apapun yang boleh digunakan. Birger Natvik, selaku direktur di Glasvat pada waktu itu, melihat pengumuman tersebut dan mengatakan bahwa perusahaannya siap mengambil tantangan tersebut. Ia sangat yakin bahwa bahan isolasi perusahaannya mampu menyelesaikan tantangan tersebut. Dan ia yakin akan mendapatkan hadiah yang melimpah untuk perusahaan dan para karyawannya. Mendengar ambisi yang kuat dari Natvik, Radio Luxembourg melihat kemungkinan kerugian yang sangat besar dan langsung menarik tantangan mereka. Biarpun begitu, Natvik tahu bahwa ambisinya telah menjadi perbincangan yang ramai di berbagai negara. Hingga pada akhirnya, ia memutuskan untuk tetap melakukan perjalanannya sebagai sebuah aksi publisitas. Bahkan, saking ramainya hal ini diperbincangkan, 8 perusahaan bersedia mensponsori perjalanan mereka. Beberapa di antaranya, seperti Shell yang menyediakan bahan bakar, dan Scania yang menyediakan truk untuk mereka. Perjalanan mereka pun siap dimulai. 22 Februari 1959, bersama dengan 1 mobil van yang membawa perlengkapan dan 1 mobil sedan yang berisikan kru film. Truk yang membawa balok es ini berangkat dari Mo i Rana, Norwegia. Pemberhentian pertama mereka berada di Oslo, Norwegia, di mana mereka mengambil obat-obatan senilai 50.000 krona yang nantinya akan diberikan ke rumah sakit Albert Schweitzer di Lambaréné, dekat tujuan akhir mereka di Libreville, ibu kota Gabon. Dari Oslo, mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju kota-kota di Eropa lainnya. Mereka melewati Helsingborg, Copenhagen, Hamburg, Cologne, Hague, dan Brussels dengan sambutan yang meriah serta pengawalan dari kepolisian setempat. Sesampainya mereka di Paris, mereka bahkan diundang untuk makan bersama wali kota. Lalu dari Paris, mereka melanjutkan ke Marseille. Di sana, truk mereka harus diangkut menggunakan derek khusus untuk dinaikkan ke atas kapal yang melanjutkan perjalanan mereka menuju Algiers, Algeria. Perjalanan mudah di Eropa berbanding terbalik ketika mereka tiba di Gurun Sahara. Saat itu, menyeberangi Gurun Sahara dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya dengan pasukan gerilya yang bersembunyi di pegunungan. Obat-obatan yang mereka bawa bisa menjadi rampasan yang berharga bagi para pasukan gerilya tersebut. Mereka mendapatkan instruksi untuk terus berjalan apapun yang terjadi. Pada akhirnya, perjalanan mereka bisa berlangsung tanpa adanya kekerasan. Masalah justru datang dari elemen-elemen lainnya. Apa permasalahannya? Tidak ada jalan raya di padang pasir. Dan truk mereka tidak didesain untuk melewati kondisi seperti itu. Setiap beberapa meter mereka harus mengeluarkan ban truk yang terjebak di dalam pasir. Hal ini tentu sangat merugikan mereka dengan persediaan yang terbatas dan suhu yang sangat tinggi di Gurun Sahara, menyebabkan balok es mereka meleleh sedikit demi sedikit. Perlahan harapan mereka untuk menyisakan balok es di Libreville semakin menipis. Setelah 3 minggu perjalanan yang melelahkan, sampailah mereka di Lambaréné,
untuk memberikan obat-obatan ke rumah sakit Albert Schweitzer. Saat obat-obatan diberikan, truk sempat dibuka sebentar untuk mengecek keadaannya sebelum mereka sampai di tujuan akhir mereka. Perjalanan mereka tiba di Libreville pada 21 Maret 1999, tepat 27 hari setelah keberangkatan mereka. Saat sebelum berangkat, mereka sempat mengestimasi bahwa hanya 10% dari balok es yang mereka bawa yang akan meleleh. Hasilnya, ketika truk dibuka dan balok es ditimbang, mereka masih menyisakan balok es seberat 2.714 kg. Artinya, hanya 11% dari balok es yang mereka bawa dari Norwegia meleleh. Dan apabila tantangan yang diajukan oleh Radio Luxembourg masih berlangsung, mereka bisa mendapatkan hadiah sebesar 48 juta dolar Amerika Serikat. Pada akhirnya, balok es yang mereka bawa dipotong dan dibagikan kepada orang-orang Gabon yang belum pernah melihat es sekecil apapun seumur hidup mereka. Para kru pembawa balok es juga memilih untuk pulang dengan pesawat menuju Norwegia, membawa beberapa bongkahan es dari Afrika yang nantinya digunakan sebagai minuman untuk para jurnalis yang ingin meliput kisah mereka. Sekalipun tantangan yang diumumkan oleh Radio Luxembourg telah dibatalkan, perjalanan mereka tetaplah sebuah kesuksesan besar. Mereka telah mencapai tujuan yang ingin mereka capai dan mendapatkan liputan pers dari seluruh dunia seperti yang mereka harapkan. Bukti dari kesuksesan Glasvat ini dapat kita lihat hingga sekarang, yang dimana mereka masih beroperasi namun menggunakan nama baru, yaitu Glava AS. Mereka masih terus memproduksi material isolasi di kawasan Askim, Norwegia, sekitar 1000 km dari tempat ekspedisi mereka 62 tahun lalu dimulai. Sedangkan dengan Radio Luxembourg, mereka ditutup pada 30 Desember 1992.